Halo semuanya, para calon jagoan keuangan masa depan, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar bareng salah satu transformasi paling krusial dalam sejarah ekonomi kita. Gimana ceritanya Bank Indonesia atau BI bisa berubah total dari era krisis jadi pilar stabilitas yang kita kenal sekarang. Kalau kalian paham perjalanan ini, wah ini bakal jadi fondasi kuat banget buat ngerti cara kerja ekonomi Indonesia hari ini. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Soalnya, buat ngerti peran BI dan OJK zaman sekarang, kita tuh harus balik dulu ke satu momen genting yang mengubah segalanya. Sebuah krisis dahsyat yang gak cuma mengguncang ekonomi, tapi juga melahirkan arsitektur keuangan Indonesia yang benar-benar baru. Oke, kita mulai perjalanan kita dari sini ya. Titik nol dari semua perubahan ini adalah krisis moneter Asia tahun 1997. Ini bukan sekedar guncangan biasa, ini badai yang meruntuhkan ekonomi, tapi sekaligus juga memaksa kita membangunnya lagi dari pondasi yang baru. Krisis ini, teman-teman, adalah katalisatornya. Guncangan hebat ini seolah-olah membuka mata semua orang kalau struktur keuangan kita waktu itu rapuh banget. Jadi ini bukan cuma soal krisis ekonomi, tapi ini jadi semacam panggilan darurat untuk merombak total peran dan tanggung jawab lembaga yang seharusnya jadi penjaga gawang stabilitas keuangan kita. Jadi gini, sebelum reformasi, peran Bank Indonesia itu bercabang. Mereka bukan cuma bank sentral, tapi juga agen pembangunan yang ikut-ikutan menyalurkan kredit komersial. Coba bayangin deh, lembaga yang tugasnya ngatur bank, dia juga ikutan main jadi bank. Ini jelas menciptakan konflik kepentingan yang gede banget dan bikin sistem kita jadi lemah. Kelemahan inilah yang dieksploitasi habis-habisan pas krisis 97 datang. Nah, dari puing-puing krisis itulah lahir sebuah babak yang benar-benar baru. Sebuah era reformasi yang mendefinisikan ulang siapa dan apa itu Bank Indonesia. Lini masa ini nunjukin langkah-langkah kuncinya. Coba deh perhatiin tahun 1999, disinilah secara hukum BI jadi independen. Terus tahun 2004, status itu diperkuat lagi, dan puncaknya di 2011 terjadi pemisahan tugas yang super penting dengan lahirnya OJK. Terus, independen itu artinya apa sih? Nah, ini poin krusial banget. Independen itu artinya BI bebas dari campur tangan pihak manapun, termasuk pemerintah, dalam menjalankan tugasnya. Dan tugasnya sekarang cuma satu, fokus pada satu tujuan tunggal, menjaga stabilitas nilai rupiah. Udah, lupakan soal nyalurin kredit atau jadi agen pembangunan. Sekarang fokusnya setajam silet, cuma buat nilai mata uang kita. Sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Apa aja sih yang dikerjain BI versi baru yang independen ini? Ternyata semuanya itu ditopang oleh 3 pilar utama. Ini dia DNA-nya BI modern. Kenapa sih fokus tunggal ke stabilitas rupiah ini penting banget? Karena nilai mata uang yang stabil itu pondasi dari semua kegiatan ekonomi. Mulai dari harga cabai di pasar sampai keputusan investor besar mau bangun pabrik. Jadi stabilitas rupiah ini ibaratnya bintang penunjuk arah buat mereka. Nah, ini dia ketiga pilarnya. Pertama, kebijakan moneter, ini buat ngendaliin inflasi biar harga-harga nggak liar. Kedua, sistem pembayaran. Tiap kali kalian transfer antar bank, gesek kartu debit, atau bayar pakai QRS, kelancaran dan keamanan transaksi itu semua tanggung jawab BI. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, biar nggak ada lagi tuh cerita krisis horor kayak dulu. Anggap aja BI itu punya kotak perkakas buat ekonomi. Alat utamanya, suku bunga acuan atau BI rate. Logikanya simpel, kalau inflasi lagi tinggi, BI naikin suku bunga, biar orang lebih milih nabung daripada belanja. Sebaliknya, kalau ekonomi lagi lesu, suku bunganya diturunin, biar orang semangat investasi dan belanja. Ini cara mereka menyetel suhu perekonomian kita. Ceritanya belum selesai sampai di situ. Di tahun 2011, ada satu lagi perubahan besar yang melahirkan sebuah pembagian tugas yang sangat krusial. Di tahun inilah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK lahir. Latar belakangnya gini, ngawasin kesehatan ribuan bank, perusahaan asuransi, dan pasar modal itu kerjaan yang super rumit dan butuh fokus penuh. Jadi, diputuskan BI biar konsentrasi ke gambaran besar ekonomi, sementara urusan pengawasan detailnya diserahkan ke spesialis baru, yaitu OJK. Jadi, inti dari pembagian kerja ini adalah BI fokusnya ke makroprudensial, alias menjaga kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan. Sementara OJK fokus ke mikroprudensial,
yaitu mengawasi kesehatan satu persatu lembaga keuangan. Biar gampang, bayangin gini, BI itu jagain hutannya biar nggak kebakaran, sementara OJK itu yang ngecekin kesehatan setiap pohon di dalam hutan itu. Jelas ya bedanya? Oke, terus kenapa pembagian tugas ini penting banget? Apa sih dampaknya buat stabilitas ekonomi dan yang lebih penting buat kita semua dan karir kalian di masa depan? Manfaatnya banyak banget. Pertama, fokusnya jadi jelas. Masing-masing lembaga bisa konsentrasi penuh sama tugas utamanya. Kedua, ini menghindari konflik kepentingan. Ingat kan cerita peran ganda BI zaman dulu? Nah, sekarang BI bisa fokus jaga stabilitas ekonomi tanpa keganggu urusan satu bank tertentu. Sementara itu, OJK jadi pengawas spesialis dan ada lembaga yang secara khusus didedikasikan untuk melindungi konsumen kayak kita-kita ini. Dan inilah hasil akhirnya, sebuah sistem keuangan yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih stabil. Semua perjalanan reformasi yang bisa dibilang menyakitkan pasca 97 itu tujuannya ya cuma satu, yaitu membangun fondasi yang kokoh ini untuk perekonomian Indonesia. Sebagai penutup, saya mau tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Arsitektur keuangan kita yang sekarang ini kan buah dari pelajaran pahit masa lalu. Pertanyaannya, apakah struktur ini cukup kuat buat menghadapi tantangan dan mungkin krisis-krisis lain di masa depan? Nah, ini adalah pertanyaan yang bakal kalian ikut jawab sepanjang karir kalian di dunia keuangan nanti.